Tuhan kami Tuhan. Kami mau ketika kami berjumpa kembali dengan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Tapi kami tahu kalau tanpa anugerahmu, maka pujian ini menjadi kesombongan. Karena kami tahu betapa lemahnya kami. Kami butuh anugerahmu menopang kami ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa setia. Kami percaya karena Tuhan terus-menerus setia kepada kami. Entah berapa kali kami mau berhenti, entah berapa kali kami mau lari. Tapi kami mendapati bahwa Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah kalah, tidak pernah menyerah. Engkau terus mengejar kami dan mendapatkan kami kepada dirimu. Dan untuk itu kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Engkau setia lebih dulu. Dan kesetiaanmu itulah yang membuat kami yakin bahwa kami bisa setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, you have been faithful and you will be forevermore. And for that we are so grateful. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa. Kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu. Melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya momen pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan kami melalui kuasa Injil. Kiranya kematian dan kebangkitan Yesus, kiranya penebusannya yang sempurna dan beranugerah diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti persekutuan ini secara online. Nah, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang to God be in the glory. Kepada Tuhanlah segala kemuliaan. Dan ini tema yang kelihatannya klise banget gitu ya. Klise banget kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Rasa-rasanya terlalu umum untuk dikhotbahkan lagi. Dan kita bertanya, untuk apa dengarkan khotbah sekali lagi yang mengajarkan kepada kita untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan? Bukankah kita seringkali kalau di dalam ibadah ada kalimat-kalimat beri kemuliaan bagi dia gitu kan. Kemuliaan bagi dia. Tapi saya mendapati tidak semudah itu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Bahkan orang-orang tertentu yang berani berkata kemuliaan bagi dia. Dalam hatinya bisa berkata berbeda. Bukan kemuliaan bagi dia, tapi kemuliaan bagi dua. Antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Ternyata memberikan kemuliaan kepada Tuhan itu tidak mudah. Dan mungkin kita bertanya, apa sulitnya sih? Karena di banyak gereja kan beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang kita lakukan apa? Tepuk tangan, ya kan? Kalau beri kemuliaan kepada Tuhan, tepuk tangan. Ya mungkin kita berkata, itu biasa aja lah gitu. Tapi ketika saya membaca Roma pasal yang pertama, Paulus menjelaskan tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Yunani. Saya cukup kaget. Karena di situ ada kalimat begini. Mereka tidak memuliakan Allah atau bersyukur kepada. Bukan dan loh, tapi tahu. Berarti salah satu cara kita memuliakan Allah adalah dengan bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak mensyukuri hidup kita, berarti kita tidak memuliakan Allah. Makanya John Piper mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih begini, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Sekali lagi, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Ketika kita bisa berkata seperti Asaf, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika kita bisa bersyukur untuk whatever happens in our life, disitulah kita memuliakan Allah. Nah, karena memuliakan Allah dengan bersyukur sangat erat kaitannya, maka saya ingin memberitahu kita sesuatu tantangan besar bagi kita. Ternyata bersyukur itu tidak mudah. Atau minimal bersyukur itu tidak selalu mudah. Cobalah kita ambil contoh beberapa. Misalnya nih, saudara tiba-tiba dikasih oleh-oleh oleh seseorang. Wah, bersyukur nggak? Bersyukur. Wah, kita bilang, wah orang itu baik nih gitu. Nah, besoknya orang itu keluar kota lagi, terus kasih oleh-oleh lagi. Bersyukur nggak? Bersyukur.
Seterusnya, ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Saya tanya, kadar ucapan syukurnya sama nggak? Halo? Pertama kan bersyukur nih, kedua bersyukur kan ya. Ketiga, keempat, kelima, kadar ucapan syukurnya sama nggak? Tidak. Terus pada waktu keenam dia keluar kota, tidak membawakan oleh-oleh ke kita. Kira-kira perasaan kita apa? Kecewa, benar? Bukan pertama kan kecewa ya. Keenam itu nggak dibawakan kecewa. Ketujuh dia pergi keluar kota tidak membawakan lagi. Dari kecewa berubah jadi curiga. Ada apa ya? Kok tidak lagi membawakan ya gitu kan? Manusia itu aneh kok saudara. Coba saudara pikirkan ya. Orang itu apakah harus kalau keluar kota kasih oleh-oleh ke kita? Tidak harus kan? Tapi kita lama-lama tidak bisa mensyukuri pemberiannya dia. Oke, saya gantilah oleh-oleh luar kota kan mungkin jarang ya. Pernah nggak sih kita dikasih makanan orang dan kita mengeluh? Misalnya dikasih rawon gitu, tapi nggak dikasih kecambah, nggak dikasih taugennya. Pada waktu kita nerima, kita ngomong apa? Ngasih orang kok gak niat. Harusnya satu paket, ya kan? Bener nggak sih? Kita ngasih rawon kok gak niat. Loh padahal orang itu tidak harus memberi loh kepada kita. Tapi ketika orang itu memberi, tetap saja kita ini susah untuk bersyukur. Nanti kalau dikasih tahu kita tetap ngeluh. Mana kerupuk udangnya ya kan? Kasih kerupuk udang tetap ngeluh. Mana telur asinnya? Lama-lama orangnya dengar dikasih bebeknya sekalian. Suruh pelihara langsung suruh bikin telur asinnya sendiri. Kita ini sulit bersyukur. Kalau memang kita misalnya begini, sulit bersyukur ketika kita tidak punya, mungkin saya masih bisa paham. Walaupun itu tetap tidak benar. Tapi saya bisa paham kalau misalnya saudara tidak terima apa-apa, saudara menderita, saudara kekurangan, saudara mengeluh kepada Tuhan. Nah saya bisa paham, walaupun tetap itu salah. Tapi kan banyak pendeta sudah khotbah tentang itu kan. Bersyukur ketika nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Maka hari ini saya mengajarkan kita bersyukur bukan ketika kita tidak dapat apa-apa. Justru ketika kita dapat sesuatu dari Tuhan. Persoalan kita tidak bisa bersyukur itu dua arah. Ketika tidak dapat apa-apa, sulit nggak bersyukur? Sulit. Ketika dapat banyak dari Tuhan, sulit nggak bersyukur? Biasanya kita ngomong mudah kan? Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Dan hari ini kita akan melihat, bahkan di tengah Tuhan menolong kita seringkali susah untuk bersyukur. Dan nanti saya akan ajarkan bagaimana kita bisa selalu bersyukur. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 17 ayat 19 sampai ayat 11 sampai 19. Kita baca bergantian. Saya memulai lebih dulu. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin, amin. Ada 10 orang, semuanya sembuh. Yang balik untuk memuliakan Allah dan bersyukur, yang mengucapkan terima kasih kepada Yesus, cuma satu. Itu membuktikan apa? Bersyukur itu tidak mudah. 9 dari 10 orang tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur ketika tidak dapat apa-apa, mungkin kita masih bisa paham. Tapi ternyata bersyukur ketika kita mendapatkan apa-apa, itu juga tidak semudah yang kita selama ini pikirkan. Buktinya nih, orang-orang ini tidak mengucap syukur. Sampai Yesus tanya, di mana orang-orang ini? Nanti saya akan terangkan mengapa.
yang lain tidak bersyukur dan orang ini bersyukur. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu kita bahwa 10 orang ini adalah orang yang beriman kepada Yesus. Paling tidak beriman kepada perkataan Yesus. Mengapa saya bisa katakan mereka beriman kepada perkataan Yesus? Karena Yesus itu tidak langsung menyembuhkan mereka. Yesus itu beberapa kali ketemu orang kusta, kadang dia cuma ngomong gini, sembuhlah engkau. Kadang Yesus sentuh mereka, padahal orang kusta itu nggak boleh disentuh, najis. Yesus sentuh, lalu seketika kustanya sembuh. Di sini tidak loh. Yesus berkata begini, perlihatkan dirimu kepada para imam. Perintah Yesus ini tidak mudah untuk dilakukan sebetulnya. Tanpa iman, perintah ini sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena orang biasanya kalau ada gejala sedikit, dia pergi ke imam. Imam memutuskan, itu penyakit kulit biasa karena sering main hujan-hujannya, kecek air dan sebagainya. Atau itu kusta yang menyebabkan seseorang najis. Lalu setelah diputuskan oleh para imam, kamu najis, kusta, pergi sana. Mereka itu baru boleh ke imam-imam lagi ketika sudah sembuh. Pada waktu Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Mereka sudah sembuh belum? Belum. Di tengah jalan baru mereka sembuh. Nah, coba bayangkan kita posisikan diri pada mereka. Pada posisi mereka. Yesus berkata, ayo perlihatkan diri pada para imam. Saudara apa nggak mikir sih? Ini perintah gila atau apa? Nanti kalau saya memperlihatkan diri kepada para imam, itu berarti saya harus masuk kota. Padahal orang kusta dilarang masuk kota. Lah imam-imam kan tinggalnya di kota, di dalam kan. Imam-imam tinggalnya di situ. Imam-imam tinggalnya mungkin beberapa imam paling gampang kan imam itu punya rumahnya masing-masing. Tapi paling gampang menemui imam di mana? Ya paling gampang menemui imam. Ya di kantornya imam dong. Di mana? Di Bait Allah kan. Paling gampang kan menemuinya di sana. Tapi kalau mereka dalam keadaan masih kusta, masuk ke kota, apalagi menuju ke Bait Allah begitu, bisa jadi masalah loh. Mereka pasti berpikir, ini perintah macam apa sih? Harusnya itu menurut hukum Taurat, setelah sembuh ke para imam. Nah ini disuruh ke para imam dulu, belum sembuh. Mungkin mereka berpikir, ini perintahnya nggak benar. Harusnya sembuhkan kami dulu. Setelah kami sembuh, baru kami bisa pergi menemui para imam. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi tetap aja loh, 10 orang kusta ini pergi menemui para imam. Berarti percaya nggak? Percaya, makanya pertanyaannya itu begini loh. Orang ini beriman. Tapi sejauh mana sih? Kalau saudara berkata begini, saya percaya kepada Tuhan, jangan bangga. Kalau saudara percaya ada Tuhan, saudara percaya Tuhan Maha Kuasa, jangan bangga. Kenapa? Lah orang-orang kusta ini semua percaya loh. Jangankan orang-orang kusta, iblis percaya nggak Tuhan ada? Percaya nggak Tuhan Maha Kuasa? Loh ya kan? Jadi kalau saudara itu modalnya cuma beriman, 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 beriman. Di banyak gereja kan selalu gitu sih. Yang ditekankan iman, 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 iman. Seolah-olah kalau orang Kristen punya iman yang besar gitu kan. Wah itu tanda spiritual. Jangan heran. Iblis juga percaya Tuhan Maha Kuasa. Masa iblis nggak tahu kalau Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar. Ya, iblis gemetar nggak? Gemetar di hadapan Tuhan gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengevaluasi iman kita sih? Bagaimana kita mengevaluasi iman kita? Jujur ya, coba renungkan pertanyaan saya. Ada dua pendeta. Satu, karunianya menyembuhkan orang. Nopang tangan orang selalu sembuh, selalu jatuh. Wah, keren banget gitu kan ya. Bos pokoknya penyakit apapun datang ke dia, didoakan. Wah, itu. Terus saudara dibisikin dalam nama Yesus, sembuh. Di telinga kanan, terus telinga kirinya ditambahin. Kalau dalam 3 hari tidak membaik, harap menghubungi dokter. Nah, seandainya nih ya, ada hamba Tuhan yang pertama itu mendoakan sembuh, mendoakan sembuh, mendoakan sembuh. Hamba Tuhan kedua tidak terkenal sama sekali, pelayanannya penuh dengan tantangan, tapi dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Setia melayani. Kalau saudara ditanya, yang lebih rohani yang mana? Ya kan? Karena sesuai khotbah saya kan. Pertanyaan saya itu kalau selama ini kita menilai hamba Tuhan itu loh.
Yang mana yang kita sebut, wah ini rohani gitu kan. Jujur ya, banyak orang Kristen akan berkata, hamba Tuhan dengan semua karunia yang spektakuler ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Kita ini sebetulnya penilaiannya tidak lebih baik dari orang-orang dunia kok, saudara. Sungguh. Kita ini salah menilai selama ini. Saya bertemu dengan teman lama saya. Dia itu melayani di luar pulau dan jemaatnya itu di bawah 15 orang. Itu pun tidak kumpul di satu tempat. Dia itu harus jalan kaki menemui 3 orang, jalan kaki menemui 5 orang, jalan kaki berapa kilo di pegunungan, nemui berapa orang. Waktu itu ya, saya nggak tahu keadaan sekarang, saya sudah nggak kontak dengan dia. Tapi waktu ketemu dengan dia, dia cerita begitu. Wah, saya merasa kayak, wow, hamba Tuhan ini luar biasa nih. Sampai anak saya ketika saya ceritain bilang, Pak, uang angpau kumpulin aja Pak semua Pak. Belikan sepeda buat temannya Papa itu. Hamba Tuhan yang susah itu gitu kan. Wah, luar biasa hamba Tuhan ini saudara. Tapi dia melakukan kesalahan. Ketika dia melihat saya dan berkata begini, wah kamu sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa diberkati Tuhan. Terus saya tanya, patokannya apa? Terus dia jawab apa? Sekolah di luar negeri, terkenal, jadwal pelayanannya padat sampai nolak-nolak, wah punya rumah sendiri dan seterusnya. Saya langsung ngomong sama dia, kamu tuh sudah doing what is right. Kamu sudah melakukan yang benar. Maka konsepmu juga harus benar. Jangan pikir bahwa hamba Tuhan yang terkenal, yang khotbah di luar negeri, yang terkenal pokoknya ada lampu sorotnya. Itu adalah hamba Tuhan yang nanti kalau ketemu Yesus, mereka jadi orang-orang VIP. Enggak. I don't I don't buy that. Saya selalu mengingatkan nanti ketika kita berjumpa dengan Yesus kedua kalinya. Jangan heran kalau beberapa hamba Tuhan yang mahkotanya besar, malah kita nggak kenal. Kenapa? Karena kita selama ini salah menilai orang. Kita menilai bahwa hamba Tuhan yang luar biasa itu yang seperti itu. Nah kalau saudara cuma modalnya iman, modalnya itu panggung besar, populer dan sebagainya. Nah itu kan bukannya yang dicari dunia sih. Orang-orang kusta ini beriman loh. Kurang iman apa mereka? Beriman dengan luar biasa. Tapi tetap Yesus hanya berkata kepada satu orang, imanmu menyelamatkan engkau. Yang lain punya iman nggak? Halo, yang lain punya iman nggak? Punya iman ya. Tapi ya hanya kepada satu orang saja yang Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Karena yang lain-lain itu berharapnya mujizat, bukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya teringat kisah perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia berkata begini, asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Dan pada waktu dia menjamah, sembuh nggak? Langsung sembuh nggak? Langsung sembuh kan? Tapi Yesus kan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ini Yesus itu dalam keadaan emergensi ke rumah Yairus. Anak Yairus itu lagi sakit keras mau mati. Yesus itu lagi jalan cepat-cepat menuju rumah Yairus. Dan mungkin Petrusnya berkata, weng, 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 weng. Yakobus dan Yohanes itu langsung buka jalan. Pergi, 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 pergi. Darurat, 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 darurat gitu kan. Di tengah suasana darurat, orang jamah jubahnya Yesus sembuh. Ya biarin kamu sudah sembuh kok. Tapi yang dilakukan Yesus apa? Dia berhenti dan tanya, siapa yang jamah jubahku? Sampai murid-muridnya itu mentertawakan Yesus. Segini banyaknya orang desak-desakan kamu tanya siapa yang menyentuh jubahmu. Dompet hilang aja kita nggak sadar kok. Apalagi nyentuh jubah ya kan diolok-olok loh sama murid-muridnya. Tapi Yesus nggak peduli. Yesus tetap kepengen ketemu perempuan itu. Hanya untuk mengucapkan satu kalimat. Imanmu menyelamatkan engkau. Karena Yesus ingin mengajarkan. Perjumpaan dengan Yesus lebih penting daripada mendapatkan mujizat. Percuma seseorang dapat mujizat kalau hubungannya dengan Tuhan nggak semakin dalam. Percuma orang dapatkan mujizat, tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh memberikan hidup kepada Tuhan. Melihat mujizat itu bukan jaminan iman yang benar. Orang-orang Farisi lihat mujizat Yesus nggak? Banyak orang Yahudi melihat mujizat Yesus nggak? Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang setia mengikuti Yesus? Tapi yang digembor-gemborkan di banyak gereja selalu mujizat, 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 mujizat. Maka sekarang saya ingin menggembor-gemborkan yang lain.
Yaitu bersyukur, 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 bersyukur. Perjumpaan dengan Yesus itu yang paling penting. Seberapa jauh kita mengenal Yesus. Makanya hanya kepada satu orang di antara 10, hanya kepada satu orang aja yang akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Lalu bagaimana kita bisa bersyukur seperti orang ini? Bagaimana rahasianya? Yang pertama adalah fokus pada pemberi, bukan pada pemberian. Fokus pada pemberi, bukan pada pemberian. 10 orang kusta, semuanya disembuhkan. Gak ada yang balik kepada Yesus kecuali satu orang. Yang 9 itu kenapa nggak balik kepada Yesus? Jawabannya simple. They get what they want. Mereka merasa mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan apa? Kesembuhan. Yang mereka dapat itu dong. Setelah dapat, ya nggak peduli Yesus. Karena fokusnya memang pemberian, bukan pemberi. Yang satu ini fokusnya bukan kepada pemberiannya. Fokusnya kepada pemberinya. Not the gift, tapi the giver. Kita ini seringkali lupa untuk mementingkan giver daripada the gift. Karena kita lebih suka hadiah daripada orangnya. Kita lebih suka hadiahnya. Itu kalau kita suka hadiahnya daripada yang beri hadiah, itu mirip ini loh ilustrasinya. Ada orang pergi ke rumah saudara. Lalu orang ini melihat saudara ini kasihan kok nggak punya TV gitu. Jadi tiap kali dia ke rumah saudara itu selalu cuma ngobrol, 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 ngobrol aja nggak ada yang dilakukan yang lain. Karena saudara nggak punya TV dan sebagainya. Lalu dia berbelas kasihan. Aduh kasihan nggak punya TV, zaman gini nggak punya TV. Nah dikasihlah TV yang bagus, yang besar, yang cekung. Wah itu kan. Nah, setelah saudara punya TV, wah dibayarin lagi ya Netflix-nya gitu. Ini nggak di-endorse ya. Dibayarin yang lain-lainnya. Begitu kan? Wah, luar biasa. Lalu orang ini main ke rumah saudara. Saudara ngomong gini, sorry ya, aku lagi sibuk. Sibuk apa? Nonton. Korea, drama Korea, drakor. Sibuk nonton drakor. Katanya gitu. Nanti tiap kali datang diajak ngomong gini. Saya sebentar, sebentar, sebentar. Filmnya lagi bagus tuh. Saya sebentar, sebentar. Pertandingan mau penalti ini. Ini last minute ini. Injury time ini kan gitu. Saudara merasa apa sih? Ya. Saudara merasa orang ini nggak grateful, nggak bersyukur. Saudara merasa orang ini kurang ajar. Karena lebih mementingkan pemberian daripada pemberinya. Tapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan ya. Kita itu lebih mementingkan pemberian daripada pemberi. Bisa nggak kita ngomong gini? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Terus gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Lagu ini secara sederhana sebetulnya ngomong gini loh. Walaupun aku kehilangan semuanya, bahkan kehilangan nyawaku. Kalau aku punya Allah, itu cukup bagiku. Kalau kita masih belum bisa ngomong gitu, berarti kita ini masih belum bisa memuliakan Allah. Berarti kita masih gagal bersyukur kepada Allah. Kita ini selalu nggak puas kok. Allah harus ada plus-plusnya. Benar atau enggak? Kalau Allah saja nggak pakai plus-plus, kita rasanya kayak, kok Allah aja nggak pakai plus-plus. Ya harusnya ada plus-plus lah. Ya Tuhan dari atas itu geleng-geleng. Aku ini Allah bukan tukang pijet yang ada plus-plusnya ngawur aja. Ngerti maksud saya, saudara? Kebanyakan di antara kita cuma pola pikirnya kayak gitu. Tuhan aja nggak cukup. Karena kita fokusnya kepada pemberian. Bukan pada pemberinya. Dan ada satu kalimat yang bagus dari Tim Keller. Tim Keller mengatakan begini. The most powerful idols. Ini berhala-berhala yang paling hebat, yang paling luar biasa adalah
Our good things we turn into ultimate things. Hal-hal yang baik kita jadikan yang paling baik. Hal-hal yang baik kita jadikan yang paling tinggi di dalam hidup kita. Kita ini bisa menyembah berhala, yang kita sembah itu pemberian Allah loh, good things. Tapi bisa jadi berhala. Coba ya, uang itu baik atau tidak? Jangan bilang tidak baik. Itu orang Kristen yang naif ya menurut saya ya. Sok rohani, naif tapi sedikit bodoh ya. Uang itu ya baiklah. Akar segala kejahatan adalah bukan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gitu loh, cinta uang bukan uangnya, tapi cinta uang. Nah, uang ini baik. Tapi ketika Tuhan semakin banyak memberi yang baik ini kepada kita, atau pada saat Tuhan memberi uang kepada kita, apakah kita bersandarnya kepada Tuhan masih sama seperti sebelum kita terima uangnya? Siapa di sini yang tiap hari berdoanya gini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Enggak kan? Karena uang kita sudah cukup untuk sebulan. Bener nggak sih? Sehingga kita berdoanya, berilah kami makanan kami sebulan ini secukupnya. Bener atau betul? Saya aja kalau pelayanan mesti bingung kalau diingatkan orang. Ayo aku minggu depan ya, berapa minggu lagi ya di tempat saya? Permisi, di mana ya? Loh Pak, sudah dicatat kok Pak. Iya, persoalannya yang ngatur jadwal itu istri saya. Dan saya menganut prinsip kesusahan seminggu. Cukup untuk seminggu. Jadi saya tuh baru tanya jadwal berikutnya. Itu minggu malam biasanya. Jadi minggu malam baru saya tanya istri saya. Minggu depan apa aja gitu. Nanti dia kasih tahu. Minggu depan ini. Itu pun nggak lengkap dengan temanya. Karena dia ngomong percuma. Dia kasih tahu temanya yang Jumat tetap saya nggak bisa kerja. Karena tiap hari itu selalu ada yang saya kerjakan gitu. Apalagi 2 minggu terakhir dan ke depan ini saudara. Wah saya keluar terus dari pagi udah keluar karena akreditasi STT Amadius kan. Baru selesai akreditasi program studi. Kemarin nyambung lagi akreditasi institusi, tamu-tamu pejabat apa semua. Wah asesmen lapangan gitu kan. Nanti saya ke luar kota, nyambung lagi luar kota lagi gitu. Saya sampai sungkan sama mama mertua yang tinggal di rumah gitu saudara. Dan jelasin, mah 2 minggu ini jarang ketemu ya mah ya. Itu. Soalnya ini sibuk terus 2 minggu ini gitu. Saya khawatir mama saya itu lupa nama saya. Saya dipanggil Bang Toyib gitu loh saudara. Bang Toyib, Bang Toyib. Sudah 3 kali puasa, nggak pulang-pulang ya kan gitu. Saya khawatir memastikan aja mama saya masih kenal nama saya bukan Bang Toyib saudara. Sibuk banget. Kesusahan seminggu cukup untuk seminggu. Belum bahan-bahan yang harus saya siapkan. Khotbah, bahan sekolah minggu dan sebagainya. Kita seringkali, saudara, ketika punya banyak, kita itu lupa bersandar kepada Tuhan. Saya masih ingat ketika dulu saya miskin. Saya itu bisa berdoa pagi. Tuhan beri kami makanan hari ini yang secukup. Benar-benar minta, saudara. Saya pernah pelayanan dulu waktu praktek jadi mahasiswa di satu gereja. Saya praktek cuma dikasih 30.000. 30.000 satu bulan. Tiap hari ada kebaktian. Bayangin, tiap hari ada kebaktian. 30.000 itu tidak termasuk makanannya. Itu sudah include semua makanan, maksudnya gitu. Jadi nggak disediakan makanan. Jadi kami, beberapa hamba Tuhan muda, ditaruh di gereja, tinggal di tempatnya situ, di gereja, cuma masing-masing dikasih 30, 30, 30, 3 orang. Untuk hidup selama sebulan. Bayangkan kalau tiap hari ada ibadah, ngasih 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 aja. Itu sudah habis kan. Belum dipotong persepuluhan toh. Bener gak sih? Potong persepuluhan lagi dan sebagainya gitu kan. Waduh makanya tiap kali kolektor diedarkan tuh kita menyembah Tuhan dengan serius tutup mata saudara. Setelah lewat baru kita buka mata kan gitu. Susah, bener-bener susah. Sampai akhirnya apa? Kita ini makannya tiap hari. Mesti mie instan. Jadi masing-masing orang beli mie. Jadi iuran beli mie. Rasanya aja yang beda-beda. Soto lah, bawang lah, apa segala macam. Tapi tetap namanya mie instan. Nah pernah suatu ketika kami bertiga benar-benar gak ada duit. Benar-benar gak ada duit.
Lalu saya ngomong sama mereka, karena udah 2 hari kita nggak makan. Saya ngomong sama mereka, kita beriman yuk, sediakan piring di meja. Wah, saya langsung, ayo siapin 3 piring, itu kan. Terus mereka bingung, kamu tuh lapar atau gila gitu. Mas, beriman sama Tuhan. Wah, jangan sampai nggak beriman sama Tuhan. Duduk semua. Begitu duduk, saya langsung berdoa. Tuhan terima kasih untuk makanan hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Amin. Begitu amin. Wah, bunyi pintu pagar diketok orang. Tok, 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 pintu gerbangnya. Wah, saya langsung lompat. Ya kan, I told you. Beriman, men. Tuhan kirim burung gagak. Ayo, ayo. Saya bukain pintu. Benar. Majelis. Wah, majelis datang. Bawa kresek hitam gede gitu kan ya. Wah, saya langsung. Ah, orang beriman nggak mungkin gagal. Langsung saya bukakan toh. Tante silahkan masuk. Enggak. Cuma titip ini aja. Ini. Oh ya, makasih tante. Itu jangan lupa lo ya. Kamu semprotin tanamannya. Karena kemarin minggu aku lihat itu ada banyak kutu-kutunya dan sebagai ulatnya. Jadi kamu semprotin ini. Saya buka. Ternyata bukan makanan. Malah semprot pestisida itu loh saudara. Jadi saya nyemprotin, teman saya tertawa puas. Mereka nggak sampai kenyang tertawanya saudara. Tapi bersyukur besoknya jemaat itu kasih. Sampai minggu depannya saya pengumuman di gereja. Jemaat kalau kasih harus lapor ya. Jangan langsung kasih. Kita akan jadwal. Nggak bisa tiap hari kasih. Loh sungguh saya sampai buat pengumuman. Nggak boleh tiap hari kasih. Beri kesempatan yang lain kasih. Itu seminggu berikutnya. Tapi kelaparannya itu sudah berhari-hari. Saya itu kadang ya rindu momen-momen seperti dulu lagi. Ketika kita bisa berharap sama Tuhan sampai nangis-nangis gitu kan ya. Tapi semakin Tuhan memberkati kita, tampaknya kita semakin sulit bersandar kepada Tuhan. Bukankah kita telah mengubah good things menjadi ultimate things? Dan bukankah itu penyembahan berhala di dalam hidup kita? Bener nggak sih? Dulu ketika kita nggak punya apa-apa, kebanggaan kita cuma Kristus saja. Bener nggak? Kebanggaanku cuma satu. Aku orang berdosa, ditebus dengan darah yang sempurna. Wah, langsung malaikat semua dari surga melihat ke bawah dan berkata, so sweet gitu kan. Wah, kurang sweet apa coba saudara. Kebanggaannya cuma saya orang berdosa ditebus dengan darah yang sempurna. Sekarang setelah diberkati Tuhan, sukses ini itu, anaknya sekolah luar negeri, sukses ini itu dan sebagainya. Yang dibanggakan apa? Bukan aku orang berdosa yang ditebus dengan darah yang sempurna. Benar nggak sih? Aku orang sukses. Dengan keluarga yang sukses. Aku orang yang populer. Itu yang kita banggakan. Dan bukankah itu penyembahan berhala? Kita telah mengubah good things menjadi ultimate things. Kita fokusnya bukan kepada pemberinya, tetapi kepada pemberiannya. Dan itulah yang membuat kita sulit bersyukur. Maka sekarang harus bersyukur dengan cara apa? Fokus kepada pemberinya. Karena pemberian itu bisa berhenti. Pemberinya Allah nggak pernah berhenti. Benar nggak sih? Allah tidak selalu memberi. Tetapi Allah selalu memberikan dirinya untuk kita. Benar nggak sih? Allah tidak selalu memberikan berkatnya kepada kita. Tapi dia selalu memberikan dirinya bagi kita. Memberikan dirinya di kayu salib loh. Sudah memberikan dirinya di kayu salib untuk kita. Makanya kita bisa berkata, having you God is enough for me. Christ is enough for me. Kalau kita belum bisa mengatakan Christ is enough for me, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Diberi berapapun, tetap tidak bisa bersyukur. Dulu nggak bisa makan, sekarang bisa makan gitu kan. Tetap nggak bersyukur. Makanan tetap nggak enak, ya kan? Berapa banyak di antara kita yang tidak bisa bersyukur? Suami istri, ya suami nggak bisa bersyukur dapat istri yang mau masak. Istri mau masak itu bersyukur, jangan diomeli terus. Waduh suami itu pokoknya apapun ya selalu diomeli. Masakanmu kok nggak seenak mamaku ya? Wah, itu kalimat-kalimat yang sangat sensitif untuk istri. Maka ada satu suami akhirnya berubah setelah ikut seminar keluarga. Diomongin, puji makanan istri, jangan diomelin terus gitu kan. Jadi akhirnya setelah seminar besoknya waktu makan di rumah dia puji. Mah, makananmu enak, mah hari ini makanannya enak. Wah, istrinya gebrak meja. Biasanya aku yang masak selalu dicela tuh. Kurang ini, kurang itu.
Sekarang Mbak yang masak, kamu bilang enak lagi gitu. Makanya bersyukur, amin. Apapun bersyukur. Bersyukur untuk anak kita. Jangan dibandingkan dengan anaknya orang lain. Anak kita loh cuma peringkat 10. Coba ya kalau anak kita kayak anaknya sana. Peringkat 1. Ya beda lah, orang tuanya juga beda. Semuanya beda gitu toh. Ngerti gak sih? Bersyukurlah. Apapun yang Tuhan kasih kepada kita, bersyukur. Dan apapun yang Tuhan kasih, jangan diubah jadi yang tertinggi. Itu pertama. Strategi pertama, tips pertama, nasihat pertama, supaya kita bisa bersyukur adalah fokus pada pemberi, bukan pada pemberiannya. Yang kedua, saudara, adalah ini. Ingat keadaan yang sangat susah dahulu. Ingat keadaan yang sangat susah dahulu. Dalam cerita tadi yang menarik adalah yang bersyukur itu satu orang, terus disebutkan siapa? Disebutkan bahwa orang ini adalah seorang Samaria. Kalau memang etnis orang ini tidak penting, penulis Alkitab tidak akan menyebutkan. Penulis Alkitab akan cuma berkata begini, 10 orang kusta, satu balik, 9 tidak balik. Udah selesai. Tapi ternyata disebutkan secara khusus. Orang ini adalah orang Samaria. Mengapa perlu disebutkan secara khusus orang ini orang Samaria? Sebetulnya untuk menunjukkan keadaan orang ini yang benar-benar buruk. Mengapa 10 orang kusta ini, Israel, Yahudi, 9, satu Samaria, kenapa bisa kumpul bareng-bareng? Kan sama-sama orang kusta, sama-sama teriak sama Yesus. Kenapa mereka bisa kumpul bareng? Karena sama-sama kusta. Dan sama-sama ditolak masyarakat. Perhatikan ya. Sama-sama kusta, karena itu dibuang, ditolak oleh masyarakat, tinggalnya di luar pemukiman, di luar kota. Padahal kalau kita mau tahu, Yahudi dan Samaria tidak bergaul. Tidak bersahabat. Saudara bisa baca Yohanes pasal 4. Dan saya ini mengajar mata kuliah khusus antara perjanjian lama terakhir dengan perjanjian baru awal. Ada 400 tahun di situ masa intertestamental. Masa di antara dua perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya mengajar mata kuliah itu. Jadi saya tahu tulisan-tulisan kuno sangat berlimpah menunjukkan pertikaian antara orang Samaria dan orang Yahudi. Mereka tidak bergaul sebetulnya. Tapi mengapa mereka bisa kumpul? Karena mereka sama-sama tertolak. Karena sama-sama tertolak, sama-sama najis, bisa kumpul. Tapi yang menarik, setelah sembuh, yang 9 Yahudi pergi. Yang Samaria aja satu datang kepada Yesus. Karena yang Samaria itu sadar. Dia itu bukan cuma menerima penolakan gara-gara dia kusta. Tapi dia juga ditolak gara-gara dia Samaria. Dia itu mendapatkan penolakan ganda. Dia sadar keadaannya itu lebih buruk daripada orang-orang Yahudi ini. Ketika Yesus datang dan semuanya minta tolong. Guru, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Coba posisikan diri Anda sebagai orang kusta yang Samaria ini. Mungkin nggak dia berpikir begini, kalah percuma teriak-teriak. Paling yang disembuhkan juga orang-orang Yahudi. Kan Yesus orang Yahudi. Aku kan orang Samaria. Bahkan ketika Yesus minta air kepada perempuan Samaria aja. Bingung loh orang Samarianya. Loh kamu orang Yahudi kok minta minum kepada aku seorang Samaria. Yesus sering disebut kerasukan setan dan orang Samaria. Loh bayangkan. Orang Yahudi sangat merendahkan orang Samaria. Mengapa orang Samaria ini bisa bersyukur? Karena dia sadar keadaannya dia itu buruk sekali. Dia bukan cuma ditolak gara-gara kusta. Tapi dia ditolak gara-gara orang Samaria. Maka ketika dia disembuhkan oleh Yesus, dia memberanikan diri datang kepada Yesus dan bersujud. Maka ketika Yesus menerima dia, benar-benar dia dipulihkan secara utuh. Karena dia sekarang mendapatkan penerimaan. Bukan cuma karena dia sembuh dari kusta, tapi karena sebagai seorang Samaria, dia diterima oleh Yesus, seorang Yahudi. Mengapa cuma dia yang bisa bersyukur? Karena dia tahu keadaannya dia itu lebih buruk. Maka kalau kita nggak bisa bersyukur, ingat keadaan
yang sangat susah dahulu. Ketika kita ingat keadaan kita yang sangat susah dahulu, kita akan mudah kok untuk bersyukur. Dalam kalimat saya berkata begini, ucapan syukur atas kebaikan Tuhan ditentukan oleh kesadaran tentang keburukan keadaan. Sekali lagi ya, baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Ucapan syukur atas kebaikan Tuhan ditentukan oleh kesadaran tentang keburukan keadaan. Semakin saudara menyadari bahwa saudara itu buruk, hina, saudara akan semakin bisa bersyukur. Semakin saudara menyadari bahwa saudara tidak pantas mendapatkan, saudara akan bisa bersyukur. Kita ini kadang kala kalau merasa diri pantas diperlakukan begitu, kita sulit untuk mengucap syukur. Saya pernah melakukan kesalahan ini, saudara. Sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Tuhan tegur saya melalui satu hal. Saya ini diundang pelayanan di satu tempat di Surabaya. Terus cari-cari, belum ada Google Map lagi. Zaman itu belum ada handphone, ada mapnya dan sebagainya. Saya itu cari-cari tempat pelayanannya. Percaya nggak? Saya itu karena nggak tahu. Sudah ngatur waktu 1,5 jam dari rumah. Padahal ini Surabaya. Nyampe sana tetap telat. Kenapa? Tempatnya itu muter-muter nggak karu-karuan. Saya itu turun dari mobil. Tanya orang itu sudah berkali-kali. Tanya ini, tanya itu, tanya ini. Setelah itu sampai ternyata di Gang Buntu. Saya parkir mobilnya di situ, saya masuk. Pada waktu saya masuk, permisi ya. Saya ngelihat yang datang itu. Gak ada yang jangkep, ngerti nggak maksudnya? Gak ada yang full gitu loh. Maksudnya itu kayak kurang satu on. Ada aja kurang satu onnya. Ada orang yang berdiri di depan saya. Itu lihat gini, sini, sini. Gini. Terus ada yang beberapa lain. Semua orang yang ada di situ. Difabel. Difabel. Jadi orang-orang dengan berkebutuhan khusus waktu itu. Nah saya tidak menghina mereka sih. Tapi Tuhan tegur saya kenapa? Karena pada waktu saya duduk, saya berdoa. Saya tuh merasa gini, kenapa ya perlu panggil saya ya? Karena ada hamba Tuhan lain. Kenapa saya yang dipanggil di situ? Gitu. Maksud saya adalah, lah ini semua persiapan saya kan nggak mungkin saya jelasin ke mereka. Saya kan harus downgrade khotbah-khotbah saya kan. Yang saya sudah siapin sedemikian rupa, harus saya downgrade kan kepada orang ini. Saya merasa kayak, orang ini harusnya panggil orang lain, jangan saya. Tapi ada waktu saya punya pikiran gitu. Tuhan itu tegur saya. Roh Kudus itu ingatkan saya. Dulu pada waktu saya masih muda, saudara, saya lo pelayanan ya ke desa. Saya khotbah di depan 3 orang. Saya khotbah di depan 7 orang. Masa setelah saya khotbah di depan ribuan orang? Saya nggak mau khotbah di depan cuma 10 orang. Wah, saya bertobat melihat diri saya yang begitu sombong, yang begitu angkuh. Saya minta maaf loh, saudara. Saya minta maaf. Kepada pengurusnya, bukan kepada mereka lah. Kalau kepada mereka kan nanti menghina mereka, dipikir apa? Saya minta maaf. Saya jelasin bahwa saya sebagai hamba Tuhan, hati saya sombongnya setengah mati. Kita kadang-kala sulit untuk bersyukur. Dikasih makan apa, gak enak. Coba ingat masa-masa gak punya duit dulu. Semuanya enak, bener gak? Halo? Dulu semuanya enak. Kenapa sekarang tiba-tiba nggak enak? Dulu susah, luar biasa. Kita nggak ngeluh. Sekarang cuma parkir mobil sini, jalan berapa ratus meter, ngeluhnya setengah mati. Dulu jalan berkilo-kilo ya nggak mengeluh kok. Bener atau betul? Dulu pakai baju sembarangan, nggak ada mereknya, ya kan? Kepengen punya sepatu Adidas saja, cari yang mereknya Adundas. Bener nggak sih? Ya nggak apa-apa kok. Dulu bener nggak sih? Dulu nggak apa-apa. Dipakai masih bisa dengan ucapan syukur. Yang penting punya sepatu. Bener nggak? Sekarang dikasih orang sepatu gitu. Nggak niat ngasih sepatu kok jelek loh. Padahal lebih bagus loh dari sepatu kita dulu. Kita ini susah bersyukur karena kita lupa keadaan kita yang dulu jauh lebih buruk. Saudara. Banyak orang itu susah bersyukur. Saya bersyukur, saudara. Saya itu live a simple life. Saya mudah untuk bersyukur. Kenapa? Salah satu alasannya. Tidak pasti ya. Tapi salah satu alasan adalah karena dulu keadaan saya sangat buruk sekali. Saya dari keluarga yang broken home. Papa pengangguran. Saya dari keluarga yang sangat miskin sekali.
Sehingga ketika saya jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah mengeluh dengan kesusahan. Saudara boleh tanya teman-teman saya nggak pernah ngeluh dengan apapun. Saya di pedalaman, saya mandi di sungai, waktu mau sikat gigi, wah emas batangan lewat, apa segala macam. Ya saya biasa aja kok saudara, ya saya tetap aja gitu kan. Beberapa orang itu dulu malah bingung, wah ini PhD kandidat mandi di sungai, di pedalaman lagi. Gak usah dikaitkan sama PhD-nya, nanti malah sombong. Ngerti nggak sih? Kebanggaan kita apa sih? Kebanggaan kita adalah kita orang berdosa yang ditebus dengan darah yang sempurna. Dan saya ingin menutup khotbah saya dengan satu ayat. Roma 8 ayat 32. Kita baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau saudara mau selalu bersyukur, ingat bahwa the best has been given. Yang terbaik sudah diberikan, yaitu anaknya sendiri. Allah memberikan anaknya bagi kita. Itu the best yang kita telah terima. Kalau saudara menyadari bahwa the best has been given to you, yaitu Yesus Kristus diberikan kepada kita, maka kita akan bisa bersyukur untuk segala sesuatu. Tapi kalau saudara bersyukurnya karena sukses, sehat, sembuh, terkenal, saudara nanti suatu ketika, saudara tidak akan bersyukur. Kenapa? Karena semuanya akan diambil dari hidup kita. Saya selalu mengingatkan banyak orang, apapun yang ada di tangan kita, suatu ketika akan lepas dari tangan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Apapun yang ada di tangan kita, apapun yang kita punya, suatu ketika akan terlepas dari tangan kita. Saudara sekarang membanggakan prestasimu. Wah ini itu, ini itu, ini itu. Tunggu aja nanti umur 75 tahun. Saudara nggak bisa apa-apa. 80 tahun, 85 tahun. Saudara nggak bisa berprestasi lagi. Bahkan nggak bisa melakukan sesuatu. Saudara berkata, wah saya karena cantik, karena penampilannya menarik. Tunggu aja lah. Nanti umur 85, ya kan 80, 85. Nggak ada orang cantik. Sisa-sisanya masih kelihatan. Tapi dikit. Masih bisa diomong, oh cantik gitu kan. Beberapa jemaat saya kan gitu. Wah masih kelihatan cantik gitu kan. Oh, makasih loh ya saya dibilang cantik. Terus saya bilang, kelihatan cantik. Karena masih ada bekas-bekas kecantikannya yang dulu kan. Bener ya. Kalau saudara ngomong, wah saya ini terkenal pinter, idenya cemerlang. Tunggu aja kalau pikun. Penting gak sih? Makanya harus ingat, semua yang kita punya, semua yang ada di tangan kita, suatu ketika akan terlepas dari tangan kita. Makanya yang paling penting itu bukan apa yang kita pegang di tangan kita. Yang paling penting adalah siapa yang memegang tangan kita. Saya ulang ya, supaya kita semakin paham. Yang paling penting itu bukan apa yang ada di tangan kita. Yang paling penting adalah siapa yang memegang tangan kita. Karena nanti sampai tua pun ketika kita nggak punya apa-apa di tangan kita, tetap kok tangan kita ada di dalam tangannya Tuhan. Tuhan yang pegang tangan kita. Karena dia sudah memberikan anaknya bagi kita, saudara. Kalau anaknya diberikan, nggak usah khawatir. Semua yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Perhatikan ya, diberikan bersama-sama dengan dia loh. Jadi semua yang bermanfaat untuk keselamatan kita, Tuhan pasti akan berikan. Kalau yang kita minta tidak bermanfaat untuk keselamatan kita, ya Tuhan tidak berikan. Jadi jangan salah paham dengan ayat ini. Karena saya pernah dengar hamba Tuhan ngutip ayat ini dan berkata begini, whatever you want, God will give it to you. Itu bohong sih. Kalau bukan bohong itu bodoh. Karena ayat ini bukan bicara tentang whatever you want, saudara akan mendapatkan. Bukan. Ini semua yang diperlukan untuk keselamatan saudara, untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi, Allah pasti akan memberikan. Tapi kalau itu tidak baik untuk saudara, ya Allah tidak akan memberikan. Saya tutup dengan satu contoh. Ketika saya ambil PhD saya seperti saudara sudah tahu ya, 15 tahun ya. Saya baru selesaikan. Jadi PhD atau KPR itu sama aja 15 tahun, saudara. Nggak ada yang dibanggakan sama sekali dari gelar saya itu. Tapi saya justru mau cerita bukan gelarnya. Yang saya ceritakan itu keputusasaan saya di tengah-tengah. Bayangkan ya, orang lain 5 tahun selesai. Paling banter 10 tahun gitu kan.
Saya ini 15 tahun dari dua sekolah yang beda lagi. Dari sini nggak selesai. Pindah sekolah yang lain lagi nggak selesai. Dengan semua persoalan yang ada di situ. Nggak semuanya salah saya juga. Berat nggak? Berat ya. Saya beberapa kali berkata begini. Sudahlah, nggak usah gelar ya nggak apa-apa. Yang penting melayani Tuhan. Tapi setelah saya pikir-pikir. Apakah gelar saya ini membantu meluaskan kerajaan Allah atau enggak? Apakah gelar saya ini akan membawa kemuliaan kepada Allah atau enggak? Nah, saya yakin gelar ini membawa. Kenapa? Karena saya dipercaya Tuhan mendirikan STT Amadius. Sehingga perlu dosen-dosen yang gelarnya S3. Saya tahu saat itu, oh ya, saya harus selesaikan. Saya juga tahu ini memuliakan Tuhan. Karena kalau saya nyerah, nanti saya bingung ngomong sama anak-anak saya. Ketika anak-anak saya nanti mengalami persoalan yang rumit dalam hidupnya, mereka sudah mau nyerah. Saya nggak bisa nyanyi, jangan menyerah, jangan menyerah. Nggak bisa, kenapa? Karena papanya sendiri menyerah. Saya nggak bisa nyanyi laguku tak akan menyerah pada apapun juga lah ya. Nanti kalau pas di gereja semua nyanyi, saya nggak bisa nyanyi loh. Karena gampang nyerah. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tahu sih menyelesaikan ini memuliakan Engkau. Supaya aku jadi teladan untuk anak-anakku, untuk orang-orang lain. Bagaimana kita di tengah ketidakmampuan kita, anugerahnya cukup bagi kita. Di tengah-tengah kita sudah putus asa, Tuhan yang membawa kita sampai pada akhirnya. Dan gelar ini bermanfaat untuk pelayanan di STT Amadius, pelayanan saya di kampus-kampus. Sehingga saya yakin ini memuliakan Tuhan, berguna untuk keselamatan saya. Maka saya yakin Tuhan sertai. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong saya bisa selesai. Tapi kalau itu tidak memuliakan Tuhan, saya berdoa loh sama Tuhan. Tuhan kalau PhD ini tidak memuliakan namamu, membuat aku lebih sombong. Tuhan kasih banyak masalah deh. Sampai akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah ini. Dan saya tidak akan melanjutkan lagi. Kalau PhD ini membuat saya sombong. Tapi saya bersyukur. Along the way Tuhan tunjukkan. Jaga hati saya yang dulu sombong. Perlahan-lahan Tuhan bentuk melalui Injil. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, bersyukurlah karena Allah sudah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya sendiri bagi kita. Selama saudara ingat itu, saudara akan selalu bisa mengucap syukur. Ketika saudara diberi sesuatu oleh Tuhan, bersyukurlah untuk pemberinya, bukan untuk pemberiannya. Ketika saudara diberi sesuatu sebelum mengomel, menerima sesuatu sebelum mengomel, ingat, dulu keadaan kita jauh lebih buruk dari sekarang. Apapun yang kita terima sekarang, itu adalah anugerah yang patut disyukuri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menegur kami. Sekaligus kami mau minta ampun di hadapan-Mu. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Karena kami seringkali gagal untuk bersyukur. Kami merasa Tuhan tidak cukup baik bagi kami. Kami merasa Tuhan tidak becus mengurus hidup kami seperti yang kami harapkan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan menegur kami. Menegur kami. Ampuni kalau kami seringkali mengomel, bersungut-sungut, tidak pernah puas dengan keadaan kami. Ampuni kami ketika kami mengubah sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang ultimat. Sehingga kami melupakan Engkau. Kami cuma fokus pada pemberian-Mu. Tapi kami mengabaikan Engkau sebagai pemberi. Tuhan ampunilah kami. Kiranya kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus setiap hari. Kiranya kami semakin mengenal Yesus. Menikmati hubungan dengan Engkau setiap hari. Bahkan ketika kami tidak dapat apa-apa pun kami tetap puas. Karena kami bisa menikmati hubungan pribadi dengan Engkau setiap hari. Menyadari bahwa Engkau mengasihi kami. Bahkan ketika kami tidak punya apa-apa di tangan, kami tetap bisa bersyukur. Karena kami tahu tangan kami ada di dalam tangan-Mu yang lebih besar. Pada lengan yang kekal, yang memegang kami dengan kuat. Karena itu kami bisa tenang bersandar penuh kepadamu. Terutama di masa-masa usia lanjut. Ketika kami nggak punya apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa. Biarlah Tuhan mengingatkan kami. Bahwa walaupun kami tidak punya apa-apa di tangan. Tapi kami tahu
Tangan kami berada di tangan siapa? Yaitu di tangan Yesus Kristus Gembala Agung yang memimpin kami, yang memberikan nyawanya bagi kami, yang mengasihi kami begitu rupa, lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kerjakan hati kami terus. Mampukan kami untuk bersyukur di tengah semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan di tengah kekurangan, Tuhan beri kami hati yang bersyukur. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.